Ayat 2 ya. Mukhlishan liwajhillah kalimatillah fi sabilillah wal jamaah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ulumana bi hurmatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahum Allahu mutu. Alam tara apakah tidak melihat engkau? Alam tara apakah tidak melihat engkau? Istifhamu ta'jibin, yaitu pertanyaan yang bermakna takjub, wa tashwikin, dan pertanyaan yang membuat penasaran. Istifhamu ta'jibin, yaitu pertanyaan takjub, wa tashwikin, dan yang membuat penasaran. Ilastima'i ma ba'dahu, kepada mendengarkan ucapan. Ilastima'i ma, kepada mendengar ucapan maupun lafaz ba'dahu, setelah istifham. Ai banathu ilmuka. Apa hurufnya itu? Ba, ya, non, ai bayyanathu. Ilmaka berarti menjelaskan. Apa ayat hu kepada ma? Ilmaka kepada pengetahuanmu. Alam taro apakah tidak melihat engkau ilal ladzina, kepada orang-orang kharaju yang keluar. Siapa alladzina? Min diyarihim, dari rumah-rumah mereka. Wahum, hale adapun mereka, ulufun, yaitu beribu-ribu. Arba'atun, rupanya 4. Au samaniyatun, atau 8. Au asyaratun, atau 10. Au salasuna, atau 30. Au arba'una, atau 40. Au sab'una, atau 70. Apanya? Alfan, ribunya. Kenapa mereka keluar rumah? Hadarul mauti, karena takut mati. Tuh. Jadi mereka meninggalkan rumah, keluar dari desa, keluar dari kecamatan, keluar dari kabupaten, hadarul maut, karena takut mati. Tapi kalau sudah takdir mati, ya mati walaupun keluar. Dulu. Ini kalau sudah nyampe kepada takdir. Sama dengan kasus sekarang, pandemi ini. Walaupun kalian keluar kemana, mengungsi kemanapun,
Di tengah perjalanan kalau sudah waktunya mati, kalian akan mati. Mau lari kemana dari corona kalau sudah waktunya mati? Justru matinya itu di tengah perjalanan bukan kena corona, tapi karena kecapean. Tapi bisa karena penyakit-penyakit yang lain. Hadarul maut, karena takut mati. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wahum ulufun hadarul maut. Apakah kamu tidak tahu bagaimana orang-orang yang keluar dari rumah mereka dan mereka berjumlah banyak? Ada yang mengatakan 4.000, 8.000, 10.000, bahkan 30, 40 atau 70.000. Bayangkan, berbondong-bondong keluar daerah. Justru karena berbondong-bondongnya itu mereka mati. Bisa jadi seperti itu. Maka di sini maf'ulun lahu wa hum qaumun min bani Israil. Maf'ulun lahu yaitu menjadi maf'ul lah, wa hum adapun mereka alladzina qaumun yaitu satu kaum min bani Israilah dari bani Israil. Wa qa'atun bi biladihim fafarru. Wa qa menimpa apa at-ta'un wabah seperti sekarang itu. Wa qa menimpa apa at-ta'un wabah bibiladihim di negara mereka. Apa yang terjadi? Fafarru, kemudian mereka lari, bukan berobat itu, justru lari. Nah, jadi kalau bersandar pada ayat ini, itu justru kata Imam Syafi'i haram hukumnya lari dari wabah. Haram hukumnya. Kalau menurut Imam Malik, kalau satu daerah kena wabah kemudian kita lari dari wabah itu, kalau menurut Imam Malik makruh. Justru yang ketat itu menurut pendapat Imam Syafi'i haram, lari dari wabah itu haram. Apa ya sebaiknya yang diambil? Kalau memang wabahnya itu seperti corona sekarang, tidak perlu lari. Mau lari kemana? Yang penting menghindar dalam artian jaga kesehatan, jaga imun tubuh, selesai. Kan dengan menggunakan ayat ini pun Sayyidina Umar jadi suatu saat Sayyidina Umar itu mau nyerang satu daerah, tetapi sampai di daerah itu ada wabah. Pertanyaannya sekarang, apakah peperangan mau dilanjutkan apa tidak? Kalau peperangan dilanjutkan, maka banyak umat Islam itu yang akan mati. Akhirnya Sayyidina Umar itu tidak melanjutkan peperangan, menghindar dari wabah itu. Tetapi ada juga sahabat yang mengatakan kita tidak boleh lari dari wabah ini. Dan berlanjut, peperangan itu berlanjut. Walaupun akhirnya dia meninggal. Berdasarkan ayat ini. Kenapa ini kok Allah kemudian bersabda alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut, karena takut matinya ini yang tidak boleh. Tapi tidak boleh mencari mati loh. Kalau mencari mati justru haram. Takut mati yang tidak boleh. Karena mati itu tidak perlu ditakuti. Kalau sudah waktunya mati, mati. Ada orang beringin dajar, sehat orangnya kan, sudah sepuh, tidak sakit. Dari pagi hari maunya biar sehat, tabrak motor, lari pagi jalan raya, maunya sehat biar sehat gitu loh. Ternyata ajalnya sudah tiba, justru ditabrak mobil. Jadi kalau berbicara masalah mati, kalau sudah takdirnya mati mati. Tapi kalau takdirnya belum mati, tidak akan mati. Atau takdirnya mati tetapi muallak. Kamu akan mati umur 80, atau takdirnya kamu akan mati
dan kamu akan masuk neraka, mau seperti itu. Mu'allaq, catatannya mu'allaq, maka bisa ditawar, bisa dinegosiasi dengan Tuhan. Dengan apa caranya? Salah satunya ya dengan mencari ilmu, dengan silaturahim, dengan minta doa. Itu salah satu yang bisa memperpanjang umur. Tuh. Wahum kaumun min bani Israel wa qa'ata'un bi biladihim fafarru. Mereka adalah kaum Bani Israel yang menimpa kepada mereka apa at-ta'un, penyakit ta'un, wabah. Tuh, ta'un itu wabah. Bi biladihim, di negara mereka, fafarru, lalu lari siapa mereka. Faqala, maka berkata lahum pada mereka, Allahu, siapa Allah, mutu, matilah kalian semua. Takdirnya sudah mengatakan walaupun mereka lari, mereka akan mati. Bagaimana apa yang terjadi? Mati. Tuh. Akhir odi. Begitu Allah mengatakan mutu, famatu. Dulu. Maka mati siapa mereka? Makilah sambil ke Singapura, ya, berobat ke Singapura, makai berobat ke Amerika, malah bekton mate, ada mate, famatu, lalu mati siapa? Mereka. Tetapi anehnya, summa ahyahum, kemudian menghidupkan siapa Allah, hum, kepada mereka. Mati piodi boleh Bang Iran. Untuk kan kayak mayat hidup ini. Kapan itu? Ba'da samaniyati ayyamin, setelah 8 hari. Ini kalau bukan Quran, berarti ini dongeng. Kalau bukan Quran, ini dongeng. Karena secara akal tidak mungkin orang yang sudah mati 8 hari, secara massal matinya, satu desa gitu loh, mati semua. 8 hari, bayangkan 8 hari. Daging pasti sudah berganti nanah, tulang-tulangnya. Jadi kalau orang, gambaran gampangnya ya, kalau kalian tidak percaya, ayam mati dibiarin begitu 1 hari, belum bau, mungkin 2 hari, 3 hari, 4 hari, maka bulu-bulunya akan terkelupas dengan sendirinya, kulitnya kemudian mengelupas dengan sendirinya, karena ulat itu pasti memakan daging. Maka ketika kulit terkelupas mulai habis, yang kelihatan apa? Tulang kan? Ini 8 hari manusia Bani Israel itu dimatikan oleh Allah, tetapi sumahyahum ba'da samaniyati ayyamin au aksaro, kemudian menghidupkan siapa Allah kepada mereka ba'da samaniyati ayyamin, setelah 8 hari. Belum hari, dia kan mayat hidup itu. Kalian bertemu orang seperti itu pasti lari kalian itu. Makanya kalian itu cinta sekonyong-konyong kotor lah. Iya, lari man itu. Coba untuk apa aja sampean itu. Bakalan mate. Kon ki nang seneng mon bakalan mate. Pasrono kuin sampean. Bidiwian ngor lho. Entah kuburna, Pak bodoh aku li, patok nak aku li, tak kira tak buru man, pasti lari man itu. Keluar malam di TV kan sendirian, tiba-tiba batu nisannya bergerak, pasti lari kalian itu. Ini 8 hari mati, kemudian dihidupkan oleh Allah. Bidu'ai nabiyihim, sebab doa nabinya mereka. Rupanya Hizgilah bernama Hizgil, bikasril muhmalati, dengan dibaca kasroh haknya, wal qafi dan akofnya, wa sukuniz zai dan sukun zaknya. Jadi ceritanya itu Nabi yang memimpin pada waktu itu bernama Nabi Hizgil.
Nabi Hizqil itu menurut satu riwayat merupakan nama lain dari Nabi Zulkifli. Berarti ini umatnya Nabi Zulkifli berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya diperintahkan oleh Allah untuk membaca tasbih, untuk membaca tahmid, untuk membaca tahlil. Terus kalau semuanya umat saya ini mati semua, berarti saya sendirian dong hidup di dunia ini. Tahlil tahmid kepada engkau. Kan tidak asyik kalau kau sendirian kan. Sekabupaten Bondowo sama TKP, abak bitibian, lebur odi. Tidak lebur. Yang dibilang nabi itu kan karena ada umatnya. Ya kalau tidak ada umatnya masa dikatakan nabi? Atau masa dikatakan rasul? Artinya berdoa kepada Allah, ya Allah hidupkanlah mereka. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Hizqil ini atau Nabi Dzulkifli ini bilang begini, ya izam, wahai tulang belulang yang sudah kelihatan, ijtami'i, ayo kumpul boleh. Jaga boleh, kumi biiznillah, jaga tapi biiznillahi dengan izinnya Allah. Hidup itu, mayat yang mati itu hidup, bangun dia itu. Ini barokah doanya Nabi. Jadi harus percaya kepada doa. Dalam kondisi seperti ini yang sudah jelas manusia itu mati, tapi barokah doa dari Hizqil itu justru hidup kembali. Dan mayat yang sudah hidup itu kemudian membaca tasbih. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Itu yang dibaca. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Nah, makanya fa'asyu itu. Fa'asyu maka hidup. Fa'asyu maka hidup siapa mereka? Dahron, selama beberapa tahun. Alaihim asrul mauti, yaitu pada mereka adapun asrul mauti, bekas kematian. Apa orang tanda-tandanya orang mati? Muana pocat. Makan menoreng para mati ya muana pocat. Coba lihat kalau orang meninggal, tak kira pas orang kalau meninggal itu walaupun hitam tidak akan hitam mukanya, pasti pucat. Karena darah itu sudah tidak mengalir, tanda-tanda kehidupan sudah tidak ada. Mangan kau tukut-sukut akacem ya. Bunyi akacara tin gendeng atau kok pocat muana. Mula pocat muana itu tanda mati ya. Akacem ya. Mungkin lamar mandi suka tedung itu. Suka tedung tiba-tiba pocat. Oh, para mati ya. Bahkan ada kalau di kalau ininya itu sudah mulai tidak terasa, tak munyi. Kan kayak munyi. Tidak munyi. Ada yang mengatakan itu sudah parah. Otaba ekosot kolek itu dibegini kan bunyi ya. Ini kosot coba kolen di mabokang tuh mula tak munyi, barat lah, tak munyi itu tanda banyak itu tanda-tanda kematian itu. Memang tidak ada seorang pun yang tahu akan kematian tepatnya tanggal berapa, jam berapa, tapi ada ilmunya. Ada ilmunya itu. Jadi Pak D saya itu perempuan dulu ya, kan tidak punya anak. Sakit parah. Begitu sakit parah, ada saudara saya itu yang ahli begituan. Begitu lihat, insya Allah masih panjang umur. Insya Allah masih panjang umur. Karena dilihat dari beberapa kodenya, insya Allah masih panjang umur. Walaupun sakit parah seperti itu. Dan benar. Beberapa tahun kemudian sakit lagi. Datang lagi itu yang ahli begitu, dilihat, jangan kemana-mana, insya Allah jam 2. Benar itu, hanya selisih sedikit, jam 2 lebih.
meninggal. Ada yang begitu tuh ilmunya ada. Sehingga orang-orang wali itu sering mengatakan, walaupun mereka tidak tahu pasti ya kematian itu jam berapa, tanggal berapa, di mana, tapi biasanya terasa, sehingga mengatakan engkau yang mulialah. Kadang-kadang berkata begitu. Bahkan sampai ada yang minta maaf dulu, yang minta maaf dulu kepada para tetangga itu. Maka kan ada anekdot akhirnya kan, siapa yang berani minum air yang sangat panas maka akan diberi hadiah oleh raja. Abu Nawas berani kan? Saya raja berani minum air panas, panas yang mendidih, berani. Hadiahnya kan besar Abu Nawas itu. Dengan catatan apa? Apa catatannya? Siapkan saya 100 keluarga, saya mau minta maaf dulu. Saya mau pamitan dulu ke saudara-saudara saya. Oke, baik. Siapkan air yang mendidih. Akhirnya Abu Nawas itu minta maaf kepada saudara-saudaranya. 100 orang. Per orang itu sekitar 5 menit. Berarti kalau 100 berapa menit itu? Kalau 500 menit. Akhirnya setelah selesai pamitan kepada saudara-saudaranya, air itu diminum. Hidup itu Abu Nawas, tidak mati. Hah? Kau tahu di jelek-jelek ayo. Namun sampai 500 orang, 100 orang si pamitin ke 5 menitan. Apa tak jelek ayo? Iya, kalah rajanya itu. Saya siap raja minum air mendidih. Dengan catatan saya mau pamitan dulu kepada saudara-saudara saya. Siapkan 100 saudara saya. Benar itu. Pamit. Setelah itu baru airnya diminum. Odi Abu Nawas itu. Rajana gendeng. Santrinya kayak sekecak dia. Kiai Jokojo. Beri kiai Jokojo lah. Kamu Mahfud lah. Ikut. Pinjam sepeda. Tanyakin, "Saudara Mahfud?" Serodina. Tanya ke Dina, tak nyoro. Wow. Lagi kiai Jokojo yang full. Tok banjong, ya. Cicong ojoan boleh, ontong kiai na benter, olog dina, lang suruh olog dina tak muncul boleh Mahfud. Berarti cong ojo. Alaihim asrul maut, yaitu pada mereka adapun asrul mauti, tanda-tanda kematian. Jadi walaupun mereka hidup kembali, ada tanda-tanda kematian pada mereka. Salah satunya fala yalbasuna sauban, maka tidak menggunakan siapa mereka sauban kepada baju, tak kelambian, terkecuali kain kafan, kal kafani seperti kain kafan, wastamarrot dan berlangsung, wastamarrot dan berlangsung apa sih asrul maut fi asbatihim di dalam keturunan mereka. Innallaha ladu fadlin 'alan nasi, sesungguhnya Allah ladu fadlin yaitu mempunyai pengetahuan, mempunyai keutamaan 'alan nasi atas manusia. Wa minhu iyyahu haula'i, dan yaitu termasuk dari fadl adapun ihya'u haula'i, menghidupkan mereka yang mati. Itu anugerah dari Tuhan. Kadang-kadang dua orang yang sakit penyakit yang sama, yang satunya sembuh, yang satunya tidak sembuh. Itu tidak usah iri loh. Kadang-kadang ada dua saudara, kerjanya sama, gajinya sama, tetapi yang satu itu bisa makmur, yang satunya tidak bisa makmur. Tidak usah iri. Innallaha ladu fadlin 'alan nasi. Allah mempunyai anugerah kepada manusia. Bede sepesoki, bede semiskin. Nah kebetulan jatah kita itu jatah miskin. Kebetulan jatah kita, kuota kita itu kuota laib. Itu. Jadi tentang kuotanya itu unlimited.
tidak terbatas. Sedangkan kita kuotanya sangat limit. Itu pulsa ning 20.000 tak bisa nelpon jauh. Sama seperti itu. Jadi tidak usah iri. Mbak Soki lah kau nak ada abesna. Pah ngocak raja belaro. Betul loh. Jongkok lah kau tak tahu teng tolang tak kisoki. Wah kuno tekletekan lah Soki. Muntak keng raja. Oh berarti sudah ada rasa iri di dalam diri kalian. Hati-hati seperti itu. Tuh. Ini nas Quran. Innallaha ladu fadlil alan walakinna aktsaron nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia wahum al-kuffaru, adapun mereka al-kuffaru yaitu orang-orang kafir, la yashkuruna tidak bersyukur siapa mereka. La yashkuruna tidak bersyukur siapa mereka. Jadi yang diperangi oleh Kanjeng Nabi itu orang kafir itu adalah mereka yang tidak bersyukur kepada Allah. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya adalah mereka tidak beriman kepada Allah. Orang yang tidak beriman berarti orang yang tidak bersyukur. Dan itu kebanyakan seperti itu, la yashkurun itu. Al-Fatihah. Doa.